Ya Kak, silakan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang utama, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan narasumber kita pada malam hari ini, yakni Ibu Profita Wijayanti, SEMSI, AKSIA, AWPS, CSFT, IFP, PhD. Masya Allah, tabarakallah ya. Beliau ini tentunya dari gelarnya aja sudah menunjukkan memang beliau adalah seorang profesional di dunia pendidikan, utamanya di sini adalah akuntansi dan tentunya beliau adalah alumni dari Sakinah Finance dan malam ini akan sharing nih tentang kita eh, akan sharing bersama kita ya tentang apa yang sudah dan belum tercapai. Nah, tentunya ya di akhir tahun ini kita bisa merefleksi kembali gitu ya bagaimana pengelolaan keuangan kita selama setahun, apa yang salah, apa yang baik, yang bisa kita lanjutkan, atau mungkin kita ada cita-cita atau impian yang belum tercapai, yuk kita buat lagi strateginya biar insya Allah tahun depan bisa tercapai gitu ya. Kita sama-sama evaluasi dan bahasa ininya muhasabah bareng-bareng lah terkait dengan dosa-dosa finansial yang sudah kita perbuat ya Bu Profita ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta Zuma Sharing Session pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang dan mari kita langsung saja menyimak pemaparan materi dari Ibu Profita Wijayanti. Kepada Ibu Profita Wijayanti, SEMSI, AKSIA, AWP, IFP, PhD, kami persilahkan. Terima kasih Kak Askia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati eh, guru kita Madam Profesor Dr. Murniati Muhlisin, kemudian Kak Askia yang sudah mengantarkan eh, acara sharing session pada malam hari ini, malam penghujung sebelum long weekend. Dan selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Hari ini Alhamdulillah Allah memperjalankan kita di Majelis Ilmu Sakinah Finance. Mohon izin untuk berbagi eh, kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama gitu ya melakukan muhasabah dan nanti menjadi bahan refleksi ke depan gitu um, menyongsong tahun 2026 dan insya Allah ta, kita juga akan memasuki
bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang mana diawali dengan bulan Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, di mana di situ eh, banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita semuanya, mulai dari penyambutan bulan Rajab, kemudian di bulan Sa'ban, kemudian puncaknya adalah di bulan Ramadan. Insya Allah kita semua pada malam hari ini hari Jumat terakhir ya, sebelum memasuki bulan Rajab, karena di hari Sabtu ya, hari Sabtu besok adalah malam Ahadnya adalah malam 1 Rajab gitu ya, di mana kita diminta untuk memperbanyak amal soleh gitu ya, sehingga nanti kita memasuki bulan Ramadan itu uh, di dalam keadaan yang terbaik gitu, sehingga kita bisa menyiapkan wadah ya, menyiapkan wadah eh, untuk menampung keberlimpahan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih gitu, seperti itu. Teman-teman, adik-adik, kemudian Bapak Ibu, hari ini mohon izin untuk saya sedikit berbagi gitu ya, sedikit berbagi terkait dengan evaluasi keuangan akhir tahun gitu ya, apa yang sudah dan belum tercapai gitu, apa yang sudah dan belum tercapai. Ini kita mulai dari beberapa hal yang terkait dengan makna muhasabah gitu ya, makna muhasabah, di mana di sini kita semuanya ya, kita semuanya baik yang eh, masih masih pelajar, kemudian sudah berkeluarga, kemudian ini semuanya punya kewajiban yang sama gitu ya, untuk melakukan muhasabah gitu. Walaupun mungkin belum berpenghasilan sendiri, tetap kita harus melakukan muhasabah secara keseluruhan, dan malam hari ini kita coba fokus pada muhasabah finansial. Muhasabah finansial ini menjadi fundamental penting ya untuk em, arah visi misi hidup kita gitu ya. Arah visi misi hidup kita, di mana visi misi kita adalah untuk mencapai falah gitu. Nah, visi misi mencapai falah itu adalah mencapai bagaimana sukses dunia dan akhirat. Untuk mencapai sukses dunia dan akhirat gitu ya, maka kita di sini perlu melakukan perencanaan keuangan ya, perencanaan keuangan yang memenuhi kaidah yang Allah ridho, atau yang kita sebut dengan syariah compliant, kepatuhan syariah gitu. Maka dari itu ini mari kita bersama-sama untuk melakukan muhasabah finansial. Sejauh mana harta, pendapatan gitu ya, dan pengeluaran kita sudah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ard. Akhir kita adalah falah. Sedangkan uang ya, uang ataupun pendapatan ataupun harta eh, yang kita coba ikhtiarkan itu adalah eh, bagian dari sarana kita untuk mencapai mencapai falah tadi, untuk bisa memenuhi tujuan penciptaan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ard gitu. Kemudian apa sih tujuan evaluasi gitu? Tujuan evaluasi di sini kita ingin melihat apakah syariah compliant, kepatuhan syariah dalam pengelolaan keuangan itu sudah kita lakukan atau belum. Kemudian yang kedua adalah mengukur keberhasilan memenuhi kebutuhan prioritas makosid syariah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun strategi keuangan yang lebih matang untuk tahun depan. Jadi teman-teman ya, teman-teman Sakinah Finance gitu ya, teman-teman Sakinah Finance, mungkin malam ini sudah pada
sudah banyak yang sudah merencanakan ini liburan panjangnya kemana dan seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa karena itu memang bagian eh, dari eh, proses untuk kita eh, mensyukuri gitu ya, mensyukuri karunia-karunia Allah yang sudah Allah titipkan melalui kita, melalui keluarga kita seperti itu dengan rihlah gitu ya, dengan rihlah akhir tahun dan seterusnya. Dan dalam masa-masa rihlah itu nanti sisipkan gitu ya, sisipkan entah itu yang belum yang belum memiliki keluarga, maksudnya yang masih single gitu ya, nanti bisa melakukan rihlah sekaligus muhasabah dengan keluarga intinya, dengan bapak ibu, dengan kakak saudara gitu ya. Kemudian dengan kemudian yang sudah berkeluarga, ini momentum penting untuk teman-teman semuanya untuk melakukan rihlah dan muhasabah akhir tahun gitu ya terkait dengan sejauh mana sejauh mana kepatuhan syariah yang sudah dilakukan oleh masing-masing kita di dalam keluarga kita. Kemudian em, kemudian kalau kita mana yang lebih tinggi sama Allah tidak hanya dalam lingkup keluarga, misalnya sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah lembaganya, kemudian apa namanya di dalam sebuah komunitasnya, ini juga akhir tahun ini kita juga harus melakukan evaluasi sejauh mana gitu. Kita membawa makmum kita membawa orang-orang yang ada di belakang kita itu untuk eh, mengenal kepatuhan syariah di dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian bagaimana eh, pemenuhan kebutuhan makosid syariah dari kita secara individu, kemudian keluarga kita, kemudian komunitas yang mana kita eh, apa namanya ada di dalamnya dan kita sebagai seorang pemimpin di dalamnya. Ataupun kalaupun tidak sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita mengenalkan gitu terkait dengan kebutuhan prioritas berdasarkan makosid syariah di dalam komunitas-komunitas kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tujuan evaluasi ini menyusun strategi keuangan yang lebih matang untuk tahun depan, gitu ya. Refleksi dan evaluasi kondisi keuangan ini masing-masing kita bisa apa namanya melakukan self assessment gitu, menanyakan gitu, sudahkah pendapatan yang diterima itu bersifat halal gitu. Kemudian apakah kebutuhan dan keinginan telah dibedakan dengan jelas. Jadi teman-teman harus harus mulai menata ulang gitu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kemudian yang ketiga, apakah kondisi keuangan saat ini berada pada posisi surplus ataukah defisit gitu. Kondisi kita tutup tahun ini nanti kondisinya surplus atau defisit gitu. Surplus atau defisit ya dilihat aja saldo tabungannya kan gitu. Saldo tabungan akhir tahun berapa gitu seperti itu. Apakah sudah memiliki impian finansial yang jelas dan terarah gitu ya? Apakah sudah memiliki impian finansial yang jelas dan terarah gitu? Itu juga nanti perlu di perlu di ini lagi, ditata lagi. Kemudian di sini yang em, coba sejenak ya, cek dompet dan akun bank kita. Sudahkah sudah pastikah pendapatannya itu halal dan toyib kan gitu ya? Pendapatan ini ya. Jadi em, oke, jadi kita mulai dari evaluasinya pertama adalah dari evaluasi pendapatan. Sudahkah menjadi sumber ketenangan finansial? Pendapatan adalah kunci ketenangan finansial bukan semata soal jumlah, tetapi tentang kehalalan, kecukupan dan keberkahannya. Situasi ideal pendapatan adalah ketika penghasilan yang kita terima halal mampu menutupi kebutuhan sekaligus keinginan atau cita-cita serta menghasilkan arus kas yang seimbang atau surplus, bukan defisit. Dalam Islam, terdapat tiga jenis pendapatan yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah halal,
ya, kemudian yang kedua haram, kemudian yang ketiga sibhat gitu. Jadi di akhir tahun ini pertama yang perlu kita cek adalah bagaimana eh, sumber ketenangan finansial kita itu bersumber dari mana? Dari pendapatan halal, pendapatan yang subhat atau insya Allah di kelas ini nggak ada ya. Kemudian di sini em, individu itu sebenarnya diberikan kebebasan dalam memilih sumber pendapatan untuk menopang kehidupan dirinya dan keluarganya, setiap membawa implikasi moral, spiritual, dan finansial. Jadi ini kita eh, evaluasi pendapatannya, kemudian dari situ um, di dalam Islam, di dalam Sakinah Finance itu menekankan 7 pilar utama dalam mencari pendapatan. Ini harus niat yang bersih dan lurus, kemudian komitmen pada pendapatan yang halal dan toyib, etos kerja yang baik dalam memulai aktivitas sejak pagi, pemeliharaan silaturahmi dan relasi sosial gitu ya. Komitmen berbagi melalui sedekah dan yiswaf, kemudian taubat dan muhasabah sebagai evaluasi diri, serta sikap syukur atas rezeki yang diperoleh. Jadi ini langkah yang harus kita lakukan di dalam evaluasi akhir tahun adalah kita tadi ngecek pendapatan itu sudah on the track atau belum, bersumber dari halal. Kemudian eh, ditengok lagi gitu. Ditengok lagi bahwa ada hal-hal penting yang harus kita evaluasi untuk eh, untuk pilar pendapatan ya, untuk pilar diperolehnya pendapatan yang halal ya, itu kita cek ini. Kita cek ini poin 1 sampai dengan 7 ya. Ini sudah sejauh mana ya, sudah sejauh mana komponen 1 sampai 7 ini em, kita lakukan di tahun 2025, kemudian kita coba komparasi dengan tahun sebelumnya, apakah sudah eh, grafiknya apakah bertumbuh ataukah justru malah menurun, kan seperti itu. Jadi bagaimana kualitas dan kuantitas silaturahmi yang kita lakukan saat ini. Bagaimana pertumbuhan em, sedekah dan yiswaf kita. Bagaimana upaya-upaya muhasabah eh, taubat eh, apa namanya selalu memperbarui taubat ya, selalu memperbarui taubat. Jadi kita semua itu tidak akan pernah lepas dari eh, kekhilafan dan seterusnya. Walaupun mungkin kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi salah satu cara sebagai kunci untuk eh, pendapatan itu bisa menjadi pendapatan yang bisa sustainable, kemudian keberkahannya itu akan terus berlanjut, maka salah satunya adalah kita diminta untuk terus memperbaiki taubat. Kemudian ada nggak indikator dalam diri kita itu setiap harinya itu kita bisa mensyukuri kondisi yang Allah titipkan pada kita gitu. Jadi eh, untuk mengevaluasi apakah pendapatan kita itu sudah sudah sesuai dengan jalurnya gitu ya, sudah sudah maksimal atau belum, teman-teman bisa melihat indikator 1 sampai 7 ini. Yang impactnya terhadap diri kita itu eh, itu merupakan output dari pendapatan dari kehalalan pendapatan kita eh, yang kita kita jaga gitu ya. Jadi sudahkah menjadi sumber evaluasi pendapatan kita. Jadi evaluasi pendapatan kita. Pendapatan kita itu sudah halal dan toyib atau belum? Pendapatan kita itu sudah menjadi sumber sakinah finance atau belum? Maka teman-teman bisa cek apakah di sini em, etos kerjanya yang kita lakukan itu terus bertumbuh, terus meningkat, terus semangat di dalam bekerja, ataukah kita males-malesan gitu. Kemudian bagaimana kualitas kita silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan rekan sejawat, itu seperti apa?
ya. Kemudian komitmen berbagi melalui sedekah dan yiswafnya itu seperti apa? Kemudian bagaimana kita menapaki hari-hari kita gitu ya di tahun 2025 itu. Kita bisa mengucapkan rasa syukur nggak? Atau tiap harinya itu kita masih ada banyak keluhan-keluhan gitu misalnya. Mas, terkait dengan eh, dinamika kehidupan, ya, dinamika kehidupan yang harus kita jalankan dengan tugas-tugas kita dan semua orang pasti dengan ujiannya masing-masing. Kita masih bisa mengucapkan rasa syukur nggak dengan kondisi apapun kita, posisi kita, gitu. Kalau kita kalau kita masih susah banget untuk mengucapkan rasa syukur gitu ya di dalam harian kita, ya, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, maka di situ ada yang harus kita evaluasi betul gitu. Ada apa di dalam apa namanya penjagaan kita terhadap sumber pendapatan itu. Karena sumber pendapatan yang halal dan toyib, insya Allah di situ akan menghasilkan komitmen, komitmen yang terus bertumbuh untuk kita itu menjaga hak kehalalan dari sumber pendapatan maupun apa namanya nanti itu akan kita alokasikan belanja pun juga dengan cara yang halal. Etos kerja kita bagaimana? Semangat profesionalisme kita kalau di kantor itu seperti apa gitu. Kemudian bagaimana pemeliharaan silaturahmi kita dan relasi-relasi sosial itu seperti apa. Kemudian komitmen berbagi melalui sedekah dan yiswaf, taubat. Ya, jadi setiap hari pun itu apa namanya? Kalau Mbak siapa Mbak Askia kan dari pesantren juga nggih. Di situ apa namanya? em, kita diminta untuk memperbarui taubat kita gitu. Karena salah satu pembuka jalan rezeki itu adalah salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar gitu kan seperti itu. Itu hal-hal yang perlu kita pertama yang perlu kita cek gitu terkait dengan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pengelolaan kebutuhan. Sudah tepat prioritas atau belum? Ini juga kalau tadi sudah ngecek sumber pendapatannya, yang kedua kita cek evaluasi pengelolaan kebutuhan. Sudah tepat prioritasnya atau belum? Jadi pengelolaan kebutuhan keuangan itu harus berlandaskan pada tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai Abdullah Khalifatullah fil Ar, kemudian setiap keputusan keuangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek material, tetapi juga pada nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebutuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang menunjang keberlangsungan ibadah, kelayakan hidup, serta pelaksanaan peran sosial manusia yang selaras gitu ya dengan prinsip makosid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi ini adalah evaluasi pengelolaan kebutuhan, ya, apakah sudah tepat prioritas atau belum. Jadi kita cek gitu dalam perspektif ekonomi Islam di sini kita kebutuhan itu ada daruriyah, hajiat, gitu ya, tahsiniyat gitu. Kemudian kebutuhan prioritas utama ini berada pada kategori daruriyat yang bertujuan menjaga agama, kemudian nafs, kemudian akal, nasal, dan harta. Secara praktis, urutan prioritas kebutuhan keuangan ini teman-teman harus cek ya, kaitannya untuk pembayaran hutang, zakat sedekah, konsumsi harian, pendidikan, investasi, dan dana pensiun, kemudian dana darurat. Keberhasilan pengelolaan kebutuhan tercermin dari arus kas yang seimbang atau surplus. Sebaiknya arus kas defisit menunjukkan ketidakpastian prioritas. Oleh karena itu, pencatatan transaksi dan disiplin keuangan itu menjadi instrumen utama dalam evaluasi kebutuhan. Jadi ini nanti kalau teman-teman sudah apa namanya mengenal ya, sudah mengenal kebutuhan itu apa, nanti bisa
membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan gitu ya. Mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu eh, sesuatu yang memang kaitannya untuk menjaga makosid syariah kita itu nggak terganggu gitu. Penjagaan agama kita, kemudian jiwa kita, akal kita, keturunan kita, kemudian mal gitu ya. Jadi misalnya biaya SPP sekolah itu dalam rangka penjagaan akal gitu. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman itu ada apa namanya em, ada kendala di dalam pembayaran SPP gitu, maka memang urgent untuk hutang itu eh, itu adalah sesuatu yang memang untuk pemenuhan kebutuhan daruriyah gitu. Tapi kalau misalnya untuk ganti handphone gitu, padahal handphone yang yang lama itu masih bisa digunakan, lah itu berarti itu eh, tidak masuk dalam kebutuhan yang primer gitu ya. Bisa jadi itu masuk dalam kebutuhan penyempurna. Misalnya kebutuhan tahsiniyah gitu. Karena handphone yang lama masih bisa dipakai seperti itu. Jadi teman-teman ini memang bedanya sepertinya tipis gitu antara kebutuhan dan keinginan. Jadi dari kita membedakan kebutuhan dan keinginan, itu kita juga penjagaan kaitannya dengan utang. Jadi utang itu boleh, tapi itu sifatnya kalau untuk yang produktif gitu. Tapi kalau yang sifatnya untuk konsumtif, tetapi konsumtifnya itu bukan untuk kebutuhan daruriyah, maka kita harus hati-hati di dalam manajemen hutangnya. Seperti itu. Kemudian evaluasi surplus dan defisit. Apakah keuangan berada dalam kondisi surplus atau defisit? Ini teman-teman nanti bisa cek ya prioritas pengelolaan surplus, penyediaan dana darurat untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian, alokasi tabungan dan investasi untuk menjaga serta mengembangkan nilai kekayaan, perencanaan dan pendidikan masa depan guna mendukung tujuan jangka panjang. Jadi surplus atau defisit itu tadi eh, merupakan output dari manajemen kita untuk sumber pendapatan dan alokasi kita untuk kebutuhan. Itu lebih lebih besar mana? Terjadi lebih besar pasak daripada tiang enggak gitu. Kalau dalam apa namanya pepatah kita waktu di SD itu diajarkan jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Besar pasak daripada tiang itu pendapatan lebih apa pengeluaran lebih besar dari pendapatan seperti itu. Kemudian ini kalau defisit ya defisit ini berarti kondisi-kondisi yang mana kita tidak bisa memanage ya keinginan gitu ya, gaya hidup ya, sehingga itu menyebabkan kita akhirnya eh, melakukan keputusan untuk hutang itu, tapi sifatnya adalah untuk memenuhi gaya hidup gitu. Nah, ini untuk misalnya tadi contohnya ganti handphone baru dan seterusnya gitu. Maka di sini perlu strategi mengatasi defisitnya adalah kita harus mencari alternatif tambahan pemasukan ataukah kita melakukan efisiensi terhadap prioritas kebutuhan, disiplin anggaran. Kemudian mengatur, mengendalikan utang agar tidak memperburuk kondisi keuangan. Teman-teman, kalau tadi sudah ada tiga ya, kita harus cek pendapatan, cek kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah cek arus kas kita. Arus kas kita itu sehat, itu berarti indikatornya adalah surplus. Arus kas tidak sehat itu defisit dan kita utang, tetapi utangnya itu bukan untuk kegiatan produktif. Utang boleh misalnya kalau untuk buat kos-kosan gitu ya. Buat kos-kosan itu nggak apa-apa karena itu dalam rangka untuk menghasilkan pasif income gitu. Kita pegawai tapi kemudian kita juga membuat kos-kosan gitu untuk menyiapkan pasif income kita, misalnya seperti itu. Kemudian pencatatan sebagai alat utama kontrol keuangan, ini arus kas nanti dicek apakah surplus atau defisit. Kemudian yang keempat itu adalah evaluasi
kaitannya dengan dana darurat gitu. Sudah tersedia mencukupi atau belum gitu. Jadi dana darurat itu dikatakan sangat sehat itu kalau em, dari kebutuhan operasional bulanan kita itu 12 kali gitu. Tapi kalau eh, ini berarti 6 kali. Kalau bulanannya misalnya Mbak Askia kan masih single gitu ya. Bulanannya misalnya berapa Mbak Askia? Ya. Saya udah nikah, Bu, udah Oh ada sudah anak. nikah. Nggak nampak Mbak Askia, Masya Allah. Misalnya bulanannya misalnya em, 5 juta misalnya kalau sudah berkeluarga. 5 juta berarti untuk dana darurat itu tersedia sangat sehat itu berarti 12 kali. Tapi kalau apa namanya cukup gitu ya, itu 3 sampai 6 kali dari dari bulanan kita berapa. Cukup itu berarti tadi 5 juta kali 3 minimal adalah itu. Berarti itu eh, dana daruratnya sekitar 5 kali 3 15 itu ada di dalam rekening yang tidak diotak-atik seperti itu. Kemudian evaluasi impian finansial sekadar ingin atau sudah direncanakan gitu ya. Jadi cek tadi pendapatan, kebutuhan, kemudian surplus atau defisit, arus kas yang sehat. Kemudian berikutnya adalah kita cek dana darurat kita berapa gitu ya. Dana darurat berapa itu kalau kita kondisinya sehat tadi minimal adalah 3 kali dari kebutuhan bulanan kita itu ada di saldo tabungan ya. Di saldo tabungan itu ada merupakan dana darurat yang sehat. Kemudian evaluasi impian finansial sekedar ingin atau sudah direncanakan. Tadi misalnya Mbak Askia bilang, Bu, umroh gitu. Ya, umroh ini teman-teman bisa tengok umroh di sini sebagai kebutuhan ataukah keinginan gitu. Nah, umroh ini sebagai kebutuhan atau keinginan. Nah, ini em, nanti dilakukan mapping lagi gitu. Dilakukan mapping lagi eh, di dalam penjagaan makosid syariah kita itu berarti masuk dalam kebutuhan daruriyah, kebutuhan pokok gitu. Nah, em, ketika ini ketika ini kita alokasikan untuk yang eh, antrian haji itu panjang banget sekarang. Maka ketika teman-teman itu misalnya kaitannya dengan penjagaan agamanya itu adalah penjagaan rukun Islam, gitu kan? Penjagaan hibduddin itu kan penjagaan rukun Islam. Bagaimana kita itu mengalokasikan keuangan kita untuk menjaga rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kan gitu. Nah, di sini teman-teman itu adalah prioritas utamanya, gitu. Prioritas utamanya. Kemudian em, kemudian yang perlu ditengok lagi adalah mana yang hajiat. Ya, hajiat ini meringankan kesulitan. Tahsiniyat menyempurnakan kualitas hidup gitu. Nah, di sini eh, harus diperhatikan gitu ya, harus diperhatikan impian itu harus selaras dengan kebutuhan dan makosid syariah agar tidak mengorbankan aspek yang bersifat daruriyat. Jadi ketika misalnya kita itu memang ada alokasi anggaran yang mencukupi untuk melakukan rihlah gitu ya. Itu kan bagian dari dream impian finansial kita untuk apa namanya untuk rihlah. Salah satu rihlah yang bisa dipilih prioritasnya ya otomatis umroh kan gitu seperti itu. Jadi eh, ketika kita ada beberapa pilihan belum pernah ke Mekah, tapi kita rihlahnya sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, sudah ke Australia gitu. Berarti kan di sini ada ada apa mapping yang sedikit geser gitu kaitannya dengan
kebutuhan kebutuhan prioritas kita, ya, kebutuhan prioritas kita ketika itu mengambil ada alokasi anggaran rihlah. Lah, ada alokasi anggaran rihlah, kemudian ini menjadi pertama kali untuk rihlah ke luar negeri, ya pilihlah yang rihlah itu bisa menambah nilai spiritual, menambah nilai spiritual, dan itu ada dasar hadisnya yang kuat bahwa apa namanya perjalanan safar yang paling tinggi tinggi ininya adalah ketika perjalanan safar ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kan gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah berikutnya, monggo silahkan untuk bisa bergeser ke Eropa dan seterusnya, ke Amerika dan seterusnya, karena itu juga bagian dari tadabur em, apa ayat-ayat kauniyahnya Allah di hamparan muka bumi ini, seperti itu. Kemudian impian versus keinginan ini juga perlu kita cek lagi. Tidak semua keinginan itu dapat dikategorikan sebagai impian finansial. Impian itu bersifat lebih terencana, realistis, dan memiliki nilai kebermanfaatan jangka panjang, sehingga mendorong individu untuk menyusun strategi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, keinginan itu cenderung bersifat impulsif dan berorientasi pada kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak keuangan di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi impian dan keinginan ini menjadi penting agar individu mampu menemukan mana yang layak diperjuangkan melalui perencanaan finansial dan mana yang sebaiknya ditunda demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan. Jadi mana impian dan keinginan. Kalau impian, ya, impian finansial, ya, itu terencana, realistis, dan kita itu bisa mengukur dampak, ya, impactnya jangka panjang kita terhadap individu, terhadap keimanan individu, gitu ya, terhadap kualitas iman kita, ihsan kita, kualitas Islam kita, iman kita, ihsan kita, secara individu, secara eh, apa namanya keluarga, kemudian secara eh, yang komunitas yang lebih luas lagi. Sehingga mendorong individu itu untuk menyusun strategi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan. Jadi eh, apa namanya teman-teman cek betul gitu. Kalau yang namanya impian finansial itu sesuatu yang memang terukur gitu. Kebermanfaatan jangka panjangnya itu terukur. Kemudian juga strategi dan komitmen dalam pengelolaan keuangannya itu juga terjaga gitu, tidak mengganggu keuangan kita jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tapi kalau keinginan gitu ya, keinginan itu eh, sifatnya berorientasi pada ego, berorientasi pada aku pengen kelihatan keren. Kenapa kamu ini eh, beli sesuatu A, B, C, D gitu? Karena pengen ego untuk validasi, untuk menerima validasi gitu. Padahal kita di dalam Sakinah Finance itu kita dikenalkan bahwa ketika kita memutuskan untuk mengalokasikan eh, sesuatu dari sumber pendapatan kita, itu harus punya impact. Impactnya untuk menjaga, yang pertama, impact pertama itu adalah menjaga makosid syariah kita, menjaga agama kita, hifduddin, menjaga hifdunas, menjaga jiwa kita, jiwa kita lahir dan batin, ya, fisik kita, kemudian menjaga akal kita, ya, sehingga kita di situ eh, tetap bertumbuh gitu ya, untuk mendapatkan literasi, tolabul ilmi dan seterusnya. Penjagaan keturunan gitu, hifdul nafsel, kemudian penjagaan harta. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita evaluasi betul gitu ya. Anggaran-anggaran gitu tidak hanya secara individu. Kalau kita sebagai seorang pemimpin ya di sebuah lembaga, di sebuah institusi, kita tengok gitu.
anggaran yang sudah kita lakukan di dalam yang sudah kita realisasi di tahun 2025 ini, impact-nya itu apa gitu terhadap apa namanya, terhadap keberlanjutan secara ekonomi, ya, keberlanjutan bisnisnya perusahaan, keberlanjutan em, sosialnya perusahaan, keberlanjutan dari eh, lingkungan, ya, bagaimana impactnya terhadap terhadap sosial, lingkungan, ya, dan juga bagaimana apa keberlanjutan dari bisnis itu secara keuangan gitu. Kemudian dari impian ke perencanaan finansial. Jadi impian finansial bermakna tidak cukup hanya dipahami sebagai keinginan, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan yang konkret, sistematis dan terukur. Ya. Jadi kalau kalian, aku punya dream. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan dalam wujud perencanaan yang konkret, sistematis dan terukur, kapan itu impian itu bisa kita mau lakukan, maka itu bukan impian, tapi itu hanya keinginan sesaat gitu. Jadi yang namanya impian finansial itu harus harus bisa diwujudkan dalam perencanaan, entah itu nanti masih 10 tahun lagi nggak apa-apa, ya. Jadi harus yang namanya yang namanya impian itu harus masuk di dalam perencanaan yang konkret, sistematis dan terukur. Proses perencanaan ini mencakup penetapan prioritas sesuai kemampuan keuangan, penentuan jangka waktu pencapaian, serta penyusunan strategi yang realistis seperti alokasi pendapatan, tabungan, dan investasi. Evaluasi akhir tahun ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana impian tersebut dapat diimplementasikan dalam langkah nyata gitu ya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta melakukan penyesuaian strategi agar impian finansial tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menuju realisasi yang berkelanjutan gitu. Jadi teman-teman, eh, ini hari ini kita coba cek gitu ya tabel evaluasi kita. Mulai dari pendapatan, kemudian kebutuhan daruriyah gitu ya, kebutuhan hajiah, kebutuhan tahsiniyah. Arus kas kita itu pada kondisi surplus, seimbang atau defisit. Kemudian surplusnya kita bagaimana? Ketidakpastiannya bisa kita kendalikan nggak ini? Dana daruratnya itu kita ada berapa? Kemudian impian finansial, apakah impian finansial sudah jelas, realistis, dan diterjemahkan dalam rencana keuangan gitu. Lah, impian-impian finansial tadi yang terencana sebagai lah, ini em, kalau yang sudah berlalu kita tinggal cek gitu ya. Oh, koreksinya apa? Tapi ini akhir tahun kita juga harus punya komitmen untuk membuat eh, apa refleksi tahun depan itu seperti apa gitu. Maka impian-impian itu harus kita tulis gitu ya. Kemudian habis itu kita rencanakan, kemudian kita ukur kapan kita itu bismillah mau menargetkan impian itu em, kita achieve di dalam jangka pendek ini apa, impian yang mau kita achieve di dalam jangka menengah ini apa, di dalam jangka panjang itu apa gitu. Jadi impian-impian itu harus kita tata ulang, kemudian eh, kita buat tabel gitu ya. Kita buat tabel aspek-aspek eh, untuk perencanaan kita ke depan itu akan kita akan kita capai di jangka pendek itu impian finansial yang mana, kemudian yang jangka menengah yang mana, kemudian misalnya jangka menengah harus sudah punya kos-kosan em, 10 pintu, itu jangka menengah. Kalau yang jangka panjang sudah punya kos-kosan 100 pintu, itu misalnya. Itu kapan ya? Jadi jangan nggak boleh kemudian 100 pintu gitu saja, tapi kita nggak membuat perencanaan itu mau kita targetkan di tahun berapa. Kemudian kebutuhan anggarannya berapa. Itu harus
em, harus bisa diukur, harus bisa terukur, terukur dan ini kapan itu mau kita realisasikan gitu. Begitu teman-teman untuk sesi evaluasi muhasabah akhir tahun ini, semoga ada sedikit gitu ya yang bisa untuk kita ambil gitu ya. Saya juga apa namanya, dengan senang hati gitu nanti untuk menerima, Bu, sepertinya perlu ada tambahan apa gitu ya, saran dan masukan untuk menambah sharing session ini. Tidak harus pertanyaan, tetapi ketika teman-teman yang ada di sini eh, ingin memberikan masukan untuk melengkapi sharing session pada malam hari ini, dengan senang hati eh, saya untuk bisa nanti menjadi tambahan ilmu juga buat saya. Nggih, terima kasih Mbak Askia untuk kesempatannya, dan kita lanjutkan untuk ini ya, diskusi Ya, eh, dari teman-teman yang ingin menambahkan ataupun yang ingin menanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget ya materinya dari Bu Profita. Ini membuat kita jadi mikir nih, eh, tafakur gitu ya, kalau bahasa Arabnya gitu ya. Buat kita tafakur malam hari ini, apa aja ya yang sudah tercapai, apa yang belum. Tadi sudah dikasih tahu juga tahapan-tahapan yang harus kita pastikan. Apakah pendapatan kita aman, salah satunya, kemudian arus kas kita aman atau utang ada yang belum dibayar dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin ada yang udah masih nih, ada yang masih ingin ditanyakan atau dibingungkan, boleh langsung bisa bertanya nih Bapak Ibu. Kalau mau on mic dan on cam kami persilahkan, kalau chat juga kami persilahkan. Maaf ini Bu, anak saya nangis kebangun jadi dibawa ini. Iya, ternyata sudah punya putri ya Kak ya. Usia berapa ini Mbak? Laki atau Iya, perempuan ini? perempuan Bu. Perempuan G. Usia berapa Kak? 3 Anak. tahun sekarang. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya aja nih, Bu. Eh, Bu Oke. Profita yang bertanya, boleh ya, Bu ya? Oke, monggo Kak Askia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, mungkin ini mewakili ibu-ibu muda nih, Bu. Ya, namanya kita sebagai ibu muda gitu kan ya, masih mungkin gelombang atau gejolak ekonomi itu masih kita eh, alami lah gitu ya, karena belum terlalu settle gitu. Nah, mungkin bisa diberikan tips nih untuk kami nih ibu-ibu muda masih mungkin baru sok atau belum terbiasa mengelola keuangan keluarga atau suami, apalagi eh, udah punya anak kayak gitu. Nah, mungkin bisa diberikan tips and trick tahun depan itu kita bisa lebih settle lagi gitu. Itu Ya, aja Bu dari saya mungkin. ya. Terima kasih Kak Askia. Itu apa namanya? Memang sesuatu yang dirasakan oleh eh, oleh teman-teman gitu ya, oleh Bapak Ibu di fase-fase keluarga pemula gitu, dan saya dulu juga pernah merasakan itu ya Mbak Askia ya. Setelah melewati fase-fase yang panjang itu gitu, yang akhirnya sekarang usia saya itu 45 tahun Mbak Askia. Jadi anak saya udah kuliah semester 3, semester Masya 3 Allah, ini. Masya Allah. Ya. Saya baru 27 Eh, Bu. Kak Askia berapa? 27. Oh, 27 ya, masih apa apa selisih hampir separuh ya dengan saya gitu.
Saya termasuk menikahnya itu waktu itu usia 23 gitu. Usia 23 itu sebenarnya secara finansial itu juga belum belum settle gitu ya Mbak. Maksudnya yang belum apa yang ini tapi ada hal penting gitu yang kita itu harus yakin gitu bahwa kunci eh, dari keberlanjutan sakinah keluarga itu awalnya adalah dari niat kita itu membangun keluarga itu karena Allah gitu. Niat karena itu kita itu ingin eh, menjadikan sarana pernikahan itu sebagai ibadah gitu. Nah, di situ ketika itu eh, niat itu kita jaga betul antara suami dengan istri, kita jaga betul bahwa kita itu di sini em, apa namanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita masih sendiri, ibadah kita eh, ibadah kita ditemani oleh keluarga kita, bapak ibu kita gitu. Kalau sudah menikah berarti kan kita sudah pertama kalau seorang perempuan itu berarti sudah ridhonya itu sudah berpindah dari orang tua ke suaminya gitu. Nah, di sini eh, apa apapun pilihan peran yang teman-teman ibu-ibu, adik-adik junior-junior saya sebagai seorang perempuan, kita itu tetap fundamental perannya adalah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Lah di situ apa namanya harus harus menyadari bahwa ridhonya kita itu dari suami gitu. Entah itu posisi kita itu kita mau full sebagai eh, apa namanya sebagai seorang ibu atau seorang istri ataukah kita juga eh, menjalankan peran profesional kita di luar rumah seperti itu. Maka jaga betul gitu agar rahmat Allah itu turun dengan keberlimpahannya, maka jaga betul keridoan itu. Ya, jadi eh, kalau kalau kita belum menikah, minta keridoan orang tua, gitu. Kalau kita sudah menikah, minta keridoan suami, gitu. Minta keridoan suami, dan ketika itu kita menyadari itu dan kita mencoba untuk melakukan yang terbaik, gitu, dan fokuskan eh, untuk mengenal terus apa kewajiban saya sebagai seorang istri dan yang dari sisi suami apa namanya yang terus dievaluasi adalah apa kewajiban saya sebagai seorang suami gitu. Ya, kalau itu dilakukan gitu, maka eh, tidak ada lagi waktu untuk saling menggugat hak saya gitu. Jadi kalau ber, sudah berkeluarga itu lakukan terus evaluasi apa kewajiban saya gitu ya. Apa kewajiban saya yang bisa saya berikan kepada keluarga saya gitu. Kaitannya misalnya dengan sumber nafkah ataupun apa gitu. Nah, kalau ini terus terus kita jadikan dasar awalnya, maka dengan sendirinya pintu-pintu pintu-pintu sumber pendapatan yang itu menjadi pintu jalannya rizki keluarga kita itu dengan mudahnya akan apa namanya akan ini eh, akan mengalir seperti itu Mbak Askia. Jadi Ya, kuncinya untuk bisa menjemput lain sakartum lazidanakum gitu. Jadi masing-masing kita itu tadi kita bisa nggak mensyukuri apa yang ada di hari ini gitu. Karena apa yang ada di hari ini itu kan bagian dari eh, rukun iman kita terhadap kodok dan kodar gitu, seperti itu. Lah, ketika ini dan itu puncak tertinggi dari iman gitu. Sehingga apa namanya yang perlu dilakukan setiap harinya adalah sudahkah kita bersyukur hari ini gitu terhadap
terhadap apa yang misalnya dalam kondisi yang sangat terbatas pun secara ekonomi, kita tuh dikasih sehat gitu. Ya, dikasih sehat itu harus sudah kita syukuri gitu. Anak kita sehat, kemudian suami sehat, istri sehat, itu harus kita syukuri gitu, seperti itu. Sehingga kita itu akhirnya apa namanya menyiapkan wadah, ya, menyiapkan wadah eh, untuk akan untuk menerima kucuran lain yang nanti Allah titipkan pada kita gitu. Seperti itu. Itu Mbak Askia. Baik, Jadi Bu. Masya Allah. kuncinya adalah bagaimana kita setiap harinya evaluasinya adalah saya sudah bersyukur belum hari ini gitu. Ya, itu sih. Kemudian kalau sudah kita cek gitu rasa syukur kita itu kan kuantumnya itu kuantum positif gitu ya. Jadi kita tuh untuk bisa menyiapkan wadah kebaikan gitu ya. Nanti bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang lain itu harus pada kuantum positif. Lah kuantum positif itu adalah hati yang bersyukur dan itu connect dengan ayat Quran gitu. La in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah kan seperti itu. Dan itu apa Baik. namanya? Memang praktek real yang sudah sudah saya rasakan gitu, Mbak, di fase-fase itu gitu. Seperti itu. Insya Allah sih Mbak Askia di Sakinah Finance gitu banyak guru-guru yang luar biasa gitu menyemangati kita untuk ketika kita apa namanya ada dalam fase manapun, mana sih yang harus kita lakukan itu, ya comeback to Allah dan berjalan lagi dengan kebersyukuran, maka yakin di situ nanti akan terbuka jalan-jalan kebaikan yang lain gitu, seperti itu. Ini ada pertanyaan juga ini Mbak. Iya Ijin nih Bu, ada yang bertanya dari Pak Fajar. Mungkin ini mewakili suami nih, kalau tadi mewakili dalam pengelolaan istri-istri ya. keuangan, keluarga istri saya tergolong orang yang impulsif. Bagaimana cara tip mengajarkan seorang istri yang impulsif menjadi lebih teratur dalam pengelolaan keuangan supaya tujuan keuangan bisa lebih baik dan terarah gitu. Hmm, itu ya, Mbak. Kalau kalau dalam Islam itu kan memang kalau ini ya sebenarnya yang menjadi yang harus dipertanggungjawabkan itu adalah ketika alokasi dari dari titipan dari suami kepada istrinya, maka itu memang harus kita pertanggungjawabkan bagaimana alokasi anggaran itu kita keluarkan gitu. Kemudian background dari pasangan kita itu kan kita nemu pasangan kita kan di usia mungkin 25 tahun atau ada yang 30 tahun, ada yang 23 tahun gitu. Eh, Mereka tumbuh dengan apa namanya model perencanaan keuangan yang sudah sudah dipraktekkan selama sekian puluh tahun itu bersama keluarganya gitu. Dan itu memang nggak mudah Bapak untuk kemudian kita harus mem- apa namanya harus seperti ini gitu. Harusnya kan secara teori seperti ini, harusnya secara teori seperti ini gitu. Lah, eh, untuk yang bisa dikendalikan itu adalah yang memang itu menjadi harta keluarga inti kita gitu antara pasangan suami dan istri. Tetapi ketika itu masih kaitannya dengan keluarga besarnya istri gitu ya, maka kita juga eh, itu kalau sekiranya uncontrollable kita itu nggak usah dipikir gitu Pak. Karena kalau itu akan menghabiskan waktu yang untuk bagaimana caranya pasangan saya bisa lebih teratur, lebih sistematis dan seterusnya. Selama itu eh, apa namanya? Ya memang harus tetap diingatkan gitu ya Pak, agar perencanaan itu kita harus memikirkan jangan sampai
semuanya teralokasi jangka pendek, kemudian itu akhirnya persiapan masa pensiun kita itu menjadi masalah kan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi eh, Pak Fajar terkait dengan yang tadi kondisi yang uncontrollable-nya Bapak itu ikhlaskan gitu. Kita hormati pola yang mungkin kurang pas di hati kita gitu. Tetapi yang controllable dari Bapak itu Bapak bisa memberikan ini ya dengan tentu dengan bahasa hikmat gitu. Karena bahasa yang hikmat itu insya Allah nanti bisa diterima dengan hati, bukan karena kita ego kita gitu. Jadi menyampaikan itu dengan hati bahwa kita pikirkan ya mah gitu misalnya untuk persiapan jangka panjang anak gitu. Misalnya kita sudah punya rumah yang layak untuk kita pakai, ya sudah kita pakai rumah ini gitu. Kalau ada misalnya alokasi dana maka dipakai misalnya untuk persiapan rumah kedua, rumah ketiga nanti ketika anak menikah itu sudah bisa dipakai gitu. Tidak kemudian membangun rumah yang sudah masih bisa dipakai apa namanya dirobohkan kemudian dibangun lagi gitu ya. Tapi rumahnya tetap satu kan gitu. Nah, ini itu yang perlu dipertimbangkan oleh kita bagaimana kita mengkondisikan apa namanya, bagaimana kita menyiapkan passive income gitu sebelum pensiun sehingga nanti nggak ada apa namanya nggak ada em, jet lag gitu, jet lag dari masa produktif ke masa pensiun karena di masa produktif ini kita sudah menanam untuk persiapan pensiun gitu seperti itu. Jadi ini juga Rasulullah itu mengajarkan kita kesederhanaan gitu. Apa yang kita masih bisa kita gunakan yaitu gunakan. Fungsionalnya kita gunakan gitu. Jadi nggak kalau misalnya di dalam rumah itu hanya 2 orang, 3 orang ya kenapa kita harus membangun rumah 600 meter persegi gitu seperti itu. Kan biaya operasionalnya menjadi lebih mahal gitu. Maka kita fokuskan adalah rumah ya fungsional gitu. Kemudian alokasi kelebihannya bisa kita gunakan untuk membeli aset yang produktif yang itu bisa untuk menyiapkan untuk bisa apa namanya menambah pasif income kita gitu ya ataupun nanti menyiapkan untuk masa persiapan pensiun kita seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu jadi apa namanya dan itu memang butuh iman yang kuat gitu ya karena kan kadang kalau kita mungkin arisan atau apa gitu datang ke rumahnya apa kolega gitu yang dengan ini gitu kadang mungkin kita kan pengen aduh ini kok besar sekali kok punya saya kecil sekali gitu nggak apa-apa Bapak Ibu yang penting jenengan Bapak Ibu itu sudah punya komitmen yang jelas gitu bahwa memang yang saya tempati adalah kecil gitu, tetapi saya sudah menyiapkan untuk jangka panjang. Itu dalam bentuk penyiapan apa namanya passive income seperti itu. Jadi kita harus belajar banyak gitu Bapak Ibu dari misalnya apa namanya kolega-kolega senior yang dulu gitu ketika di dalam masa produktifnya itu hanya dipakai untuk misalnya memperbagus rumah gitu ya, memperbagus rumah. Kemudian tapi nggak punya tabungan gitu ya nggak punya persiapan aset untuk passive income. Nah, ketika masa pensiun apa namanya income-nya kan berhenti itu kalau di ini mungkin sudah tinggal berapa persennya gitu bulanannya padahal biaya operasional rumahnya itu sudah terlanjur tinggi kan gitu. Nah, ini menjadi masalah seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu sehingga Ya, apa namanya perlu dicek kaitannya dengan apa alokasi kita itu pastikan itu tadi bagaimana itu bisa menyumbang untuk kontribusi kelangsungan kita keberlangsungan kita jangka panjang itu seperti apa. Dalam evaluasi bagaimana memastikan kehalalan pendapatan karena tabungan atau deposito ada di bank konvensional. Oh, ini ada pertanyaan lagi. ya Bu, ini ada pertanyaan Bu kedua Indah. nih dari Nah, Bu Bu. Indah, jadi
Izin ini Bu, ini kita sebenarnya waktu ini sudah habis kita ya. udah habis. Boleh dijawab Heeh. singkat ya Bu ya? Nggih, oke. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti Bu Indah bisa nanti memilih pilihan portofolio yang itu memang terpenuhi syariah compliance-nya gitu Bapak Ibu. Jadi bisa memilih tabungan emas atau kemudian yang atau deposito yang itu terpenuhi syariah compliance-nya seperti itu. Karena eh, ada pilihan kecuali nggak ada pilihan gitu Bapak Ibu. Gitu Mbak Mbak Askia. Jadi mulai eh, apa namanya memang harus ngecek di mana kita investasi itu memenuhi nggak syariah compliance-nya gitu. Kalau misalnya kita masih memperhitungkan marginnya, ya itu manusiawi kita nggih Bu, karena itu juga salah satu pertimbangan. Tetapi margin itu kan tetap bisa kita peroleh dan tetap harus terpenuhi syariah compliance-nya. Itu yang nanti bisa konsul nih di Sakinah Finance ya. Nanti beberapa pilihan alternatifnya untuk konsultasi lebih lanjutnya. Mungkin seperti itu Mbak Ya, Askia. Terima kasih. Mohon maaf ya, ya. kalau kurang ini ya, mungkin belum terjawab semuanya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Materi yang disampaikan sama Ibu Provita dan tadi sudah dijawab juga banyak pertanyaan yang masuk. Izin juga jangan lupa ya Mas Fajar, bisa ajak istrinya follow Instagram Sakinah Finance dan ikut pelatihan Sakinah Finance gitu ya. Mungkin nanti bisa membuat lebih sedikit mengerem nih impulsifnya gitu kan ya Bu Provita ya. Iya, Dan betul. untuk Ibu Indah, ini bisa coba ikuti kelas e-learning kami, itu hijrah finansial, supaya lebih mantap nih untuk hijrah ke syariah tuh seperti apa, seperti itu. Atau bisa juga konsultasi langsung bersama Madam Ani, eh, founder dari Sakinah Finance gitu ya. Eh, izin nih Bu Porovita, saya promosi sedikit ya Bu Porovita. Gini monggo Eh, Kak. Kita bulan ini ada training ya Bapak Ibu, training untuk pelatihan sertifikasi AWPS plus CSFP atau CSFE. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih jauh tentang perencanaan keuangan syariah ini, bisa menghubungi kami nanti di ini nomor saya ya, bisa Bapak Ibu hubungin, saya ketik di chat. Kemudian kita juga ada nih em, umroh bareng ya, Sakinah Finance. Umroh next level ya, kapan lagi umroh, yang ada kan umroh habis uangnya ya Bu ya. Tapi insya Allah nih kalau kita sama Sakinah Finance kan kita sambil belajar bagaimana mengelola keuangan, tentang keuangan syariah. Jadi insya Allah pulang umroh kita makin tentunya lebih, ya bukan lebih baik lagi di mata Allah tentunya, karena itu udah wajib ya kan. Karena kita udah umrah, insya Allah kita jadi lebih baik lagi nih di dunia ini, supaya tahu oh ternyata investasi di dunia ini nggak cuma A B C kayak gitu, kita juga ternyata pengelola keuangan syariah itu juga investasi dunia akhirat seperti itu. Jadi lebih bermakna lah tentunya, seperti tagline kita Sakinah Finance. Insya Allah dengan kita mengikuti Sakinah Finance, kita lebih sakinah ya, bisa mendapatkan ketenangan Bapak Ibu. Ya, dan banyak sekali ya pelatihan-pelatihan kita yang lainnya. Kita juga ada buku Sakinah Finance yang Bapak Ibu juga bisa beli sebelum mengikuti pelatihan-pelatihan kita. Itu dulu Bapak Ibu sekalian. Ini nomor saya udah saya 081770122221 di kolom chat. Ibu Profita, terima kasih banyak sekali lagi atas ilmunya dan waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Profita share kepada kami menjadi amal jariah untuk Bu Profita dan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat tentunya. Saya mewakili Sakinah Finance, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti Zuma sharing session kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Izin saya Askia, ya Bu ya. Bapak Ibu. Mohon izin. Nggih.